Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamisan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat stok opening persediaan secara otomatis di Microsoft Excel. Nah, jadi ini saya contohkan ya, saya sudah membuatnya. Jadi ini adalah data barangnya ya. Kemudian ini adalah sheet untuk memasukkan data barang masuk dan data barang keluarnya. Nah, misalkan di sini apa ya? Misalkan untuk data box file ini, ya, di sini kan kita lihat persediaan masuk itu 6, persediaan keluar 6, kemudian sisa persediaan kosong. Nah, kita akan update ini ya. Kita masuk di sheet barang masuk, kemudian kita tambahkan ya. Misalkan tanggal 10 Februari 2023. Kita masukkan kode barangnya A06 ya, box file. Kemudian kita masukkan misalkan di sini 10 ya, 10 buah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di kolom persediaan masuk jumlahnya bertambah jadi 16. Nah, tadi 6 ya, karena bertambah 10 jadinya 16. Nah, kemudian di persediaan keluar kita tambahkan juga. Misalkan di tanggal 1 Maret ya 2023, misalkan ada barang keluar box file misalkan 5 ya. Nah, seperti ini kita masuk kembali ke sheet data. Nah, ini ya persediaan keluarnya yang tadi 6 sekarang jadi 11, jadi sisa persediaannya itu ada 5 buah. Nah, seperti ini ya. Jadi sheet ini itu menampilkan data atau akumulasi dari persediaan masuk dan persediaan keluar. Nah, kemudian untuk data barang masuk dan keluarnya itu kita input di sheet ini. Nah, jadi misalkan nanti di akhir tahun ya, Desember, jadi kita tidak perlu lagi merekap ya, karena sudah terekap secara otomatis di sheet ini. Kita cukup memasukkan saja data barang masuk dan barang keluarnya di sheet ini ya, dari Januari sampai Desember. Nah, oke, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Kita close dulu ini. Nah, ini saya sudah membuatkan filenya ya. Silahkan teman-teman download di deskripsi video ini. Nah, oke, yang pertama itu silahkan teman-teman buat nama barangnya di sini, kemudian satuannya, dan harga satuannya. Nah, untuk barisnya ini menyesuaikan ya, jika datanya teman-teman banyak. Nah, ini saya contohkan saja, ada 11 data ya, atau 11 nama barang. Nah, jika data teman-teman banyak itu silakan diupdate juga ya, silahkan ditambahkan barisnya ya, tambahkan saya seperti ini, kemudian masukkan nama barangnya. Nah, oke, setelah ini nama barang, kemudian satuan dan harga satuannya ini sudah terinput semua. Sekarang kita akan copy ya harga satuannya ini di kolom persediaan masuk, persediaan keluar, dan persediaan akhir. Nah, kita copy saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita copy ke bawah. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita akan masuk ke harga totalnya. Kita ketikkan rumusnya sama dengan jumlah ya, dikali dengan harga satuan. Kemudian tekan enter. Ini kita copy ke bawah seperti ini. Kemudian kita sum ya, kita auto sum, tekan enter. Nah, selanjutnya rumusnya ini kita copy dan kita pastikan di persediaan masuk, persediaan keluar, dan di persediaan akhir. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan kode barangnya. Nah, di sini terserah ya apa kode barangnya. Nah, saya di sini akan buatkan kodenya misalkan BR ya, 001. Nah, seperti ini. Kemudian copy ke bawah. Nah, bisa misalkan B saja ya, B01 atau A001 ya, terserah ya. Yang penting ini ada kode unik untuk setiap nama barangnya.
Nah, oke, jika sudah, kita ke sheet barang masuk. Nah, di sini sudah ada ya untuk nama atau judul kolomnya. Kita blok saja seperti ini, kemudian tekan Ctrl L. Nah, selanjutnya kita checklist di bagian My Table Header ini dan pilih OK. Nah, selanjutnya pilih Home dan kita hilangkan ya untuk filternya ini. Pilih filter dan kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita akan buatkan kode atau list kode barangnya di sini. Caranya kita pilih menu data, data validasi, kemudian di bagian allow ini kita ganti jadi list. Nah, kemudian di sumbernya ini kita klik saja ini. Kemudian kita masuk ke sheet data. Nah, di sini kita blok ya untuk baris atau kolom dari kode barangnya. Jadi dari 1 sampai terakhir kita blok ya. Kembali lagi, kemudian pilih OK. Nah, sekarang list kode barangnya sudah masuk ya di sheet barang masuk ini. Sudah ada ya. Selanjutnya kita akan buatkan rumusnya ini supaya saat kita pilih, misalkan kita pilih BR001, nah di sini akan muncul nama barangnya yaitu apa ya tadi? Nah, ini kertas ya. Saat kita pilih BR001, nah, maka di sini akan muncul nama barangnya yaitu kertas HVS. Nah, caranya kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita pilih selnya, titik koma, kemudian kita masuk ke sheet data, dan kita blok ya, mulai dari kode barang dan nama barangnya. Nah, kita blok semua seperti ini. Kemudian tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, ini untuk mengunci selnya ya. Ini ya, selnya dikunci. Nah, selanjutnya titik koma. Nah, kemudian kita ketikkan angka 2. Nah, angka 2 ini maksudnya yang kita blokkan mulai dari sheet kode barang dan yang kita blokkan mulai dari kolom kode barang dan nama barang ya. Nah, ini kita anggap sebagai kolom pertama, kemudian ini sebagai kolom kedua. Jadi, karena kita akan mencari nama barang, jadi di sini kita ketik angka 2. Titik koma, kemudian false, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi sudah muncul ya. Jadi, misalkan kita ganti kode barangnya, misalkan di BR008, nah maka nama barangnya juga akan ikut berubah. Nah, oke, kita lakukan hal yang sama ini di sheet barang keluar ya. Jadi langkahnya kita blok judul kolomnya, tekan Ctrl L, checklist yang di sini, kemudian pilih OK. Kemudian kita hapus filternya. Nah, selanjutnya kita buat listnya di sini, pilih data, data validasi, ganti menjadi list. Sumbernya adalah sheet data di bagian kode ini ya. Kemudian pilih OK. Nah, selanjutnya untuk rumus VLOOKUP-nya juga sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel kode barang, titik koma, masuk ke sheet data dan kita blok mulai dari kode barang sampai nama barang. Kemudian tekan F4 atau Fn plus F4, titik koma, 2 ya, karena ini kolom kedua, titik koma, false, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita ke sheet data lagi, dan kita akan buat rumus untuk memunculkan data di sini ya. Jadi misalkan kita memasukkan sebuah data di sini, nah kita contohkan ya. Misalkan saya masukkan data di sini. Nah, ini NA muncul karena kita belum memilih kode barangnya ya. Jadi kita pilih dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul nama barangnya. Kemudian kita masukkan di sini misalkan tanggal 1 itu ada pembelian sebanyak 3 buah. Di sini misalkan ada 10 rim. Di sini ada 4 misalkan. Di sini 2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke sheet barang keluar ya.
Dan kita tambahkan juga di sini datanya. Nah, jadi datanya harus sesuai dengan ini ya. Jadi yang sudah masuk itu B1258. B1, B5, BR008. Nah, Snell header masuk 4, keluar 2. HVS itu masuk 10, kita keluarkan 5 ya misalkan. Kemudian amplop masuk 2, keluar 1. Tinta masuk 3, keluar 3. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada datanya. Sekarang kita masuk ke sheet data. Nah, di sini belum muncul ya. Sekarang kita akan membuatkan rumusnya agar datanya itu muncul. Rumusnya yaitu sama dengan sum if, buka kurung, kemudian kita masuk di sheet barang masuk, kita blok di kode barangnya ya. Kita blok seperti ini, titik koma, kemudian kita masuk ke sheet data lagi. Nah, kemudian kita blok untuk kode barangnya ini, kita blok seperti ini. Nah, kemudian tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, untuk mengunci selnya ya. Titik koma, kemudian kita masuk di sheet barang masuk, dan kita blok di kolom jumlah masuknya. Nah, selanjutnya tekan Enter. Nah, jadi kertas HVS ini sudah ada masuk 10 rim ya. Apa sesuai? Nah, sesuai ya dengan datanya. Sekarang kita tinggal copy saja rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, jadi di sini map Snell header 4, amplop 2, dan tinta warna hitam 3. Nah, sesuai ya dengan data yang ada di sini. Nah, oke, selanjutnya kita buatkan juga rumusnya di kolom persediaan keluar. Caranya sama ya. Sama dengan sum if, buka kurung, kemudian kita blok ya, kita masuk ke sheet barang keluar, kita blok kode barangnya, titik koma, kemudian kita kembali ke sheet data, kita blok di bagian kode barang yang ini. Nah, kemudian tekan F4 atau Fn plus F4. Titik koma, kemudian kita masuk lagi ke sheet barang keluar, dan kita blok di bagian kolom jumlah keluar. Kemudian tekan Enter. Selanjutnya kita tinggal copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Barang keluar kertas HVS 5 rim, map Snell header 2, amplop putih 1, dan tinta itu 3 ya. Jadi sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, selanjutnya di bagian kolom persediaan keluar ini, nah rumusnya itu sama dengan kita pilih di ini ya, persediaan awalnya berapa, kemudian ditambah dengan persediaan masuk, dan dikurang dengan persediaan keluar. Tekan Enter. Nah, kemudian kita blok saja ke bawah seperti ini. Nah, kita buat jadi general. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalkan kita tambahkan data lagi di sini, tanggal 5 bulan 2, 2023. Misalkan datanya itu B11 ya, tinta kuning, misalkan 5. Nah, maka sheet datanya juga akan terupdate ya. Di sini ada 5 tinta kuning ya, di kolom persediaan masuk. Oke teman-teman, sangat mudah ya caranya. Silahkan dicoba. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.